Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnanifa dari kelas 10-7 nomor urut 16. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab kimia hijau. Yuk disimak. Terdapat 4 daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah prinsip-prinsip kimia hijau, yang ketiga adalah contoh penerapan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Di sini saya akan membahas apa itu kimia hijau. Kimia hijau adalah penggunaan ilmu kimia dan prosesnya untuk mencegah polusi dan merancang produk maupun proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Kimia hijau berarti merancang kembali produk kimia dan prosesnya dengan tujuan mereduksi atau mengeliminasi setiap pengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Lalu, ada apa saja sih prinsip-prinsip kimia hijau yang akan kita bahas? Yuk kita simak selanjutnya. Prinsip kimia hijau yang pertama adalah mencegah limbah. Mencegah limbah berarti mengutamakan pencegahan limbah daripada penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Prinsip kimia hijau yang kedua yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Ini berarti adalah mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Lalu, prinsip kimia hijau yang ketiga yaitu sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung, termasuk limbah. Prinsip kimia hijau yang keempat yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Ini berarti adalah memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Lalu, prinsip kimia hijau yang kelima yaitu menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Ini berarti adalah memilih pelarut yang paling aman dalam setiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Lalu, prinsip kimia hijau yang keenam yaitu mendesain efisiensi energi. Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan, pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Prinsip kimia hijau yang ketujuh yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Lalu, prinsip kimia hijau yang ke-8 yaitu mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Kemudian, prinsip kimia hijau yang ke-9 yaitu menggunakan katalis. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Lalu, prinsip kimia hijau yang ke-10 yaitu mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Prinsip kimia hijau yang ke-11 yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Lalu, prinsip kimia hijau yang ke-12 atau yang terakhir yaitu mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan.
Nah, itu tadi 12 prinsip-prinsip kimia hijau. Lalu, apa saja ya contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak kembali. Contoh penerapan prinsip kimia hijau yang pertama yaitu konsep kimia hijau diterapkan dengan konsep pertanian berkelanjutan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan zat-zat kimia untuk lingkungan pertanian. Yang kedua yaitu menggunakan energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti biogas, biodiesel, biofuel, dan lainnya. Lalu, contoh penerapan yang ketiga yaitu menerapkan 3R dalam penggunaan energi, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Dan yang keempat, penggunaan cat ramah lingkungan, misalnya cat yang berbasis pelarut dan tanaman yang tidak berbau, mudah dibersihkan, dan lain-lain. Contoh penerapan yang kelima yaitu menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Beberapa produk plastik ramah lingkungan tersebut dibuat dari hasil pertanian seperti jagung, kentang, dan gula dari buah bit. Lalu, contoh penerapan yang keenam atau yang terakhir yaitu penerapan teknologi daur ulang pelarut organik yang digunakan untuk langkah-langkah pembuatan zat kimia seperti pada sistem fermentasi, ekstraksi, pembentukan, dan tahap akhir produk. Setelah menyimak materi yang telah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalisir pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memang tidak ada reaksi kimia hijau yang sempurna, namun keseluruhan efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi 12 prinsip kimia hijau. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.